Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Pertamina, Prodi Teknik Logistik akan mempresentasikan tugas 3 mata kuliah Manajemen dan Operasi Pelabuhan yang berjudul Guangzhou Port China atau lebih tepatnya Port of Asia. Tugas 3 ya. Hasil tugas 3 ini disusun oleh grup 13 yang terdiri dari Syafira, Hilmi, dan saya sendiri Kenzi. Baik, selanjutnya yaitu materi, langsung aja masuk ke materi tentang pelabuhan. Port of Nansha atau lebih dikenal sebagai Permata Delta Sungai Mutiara Barat, karena Port of Nansha merupakan pelabuhan peti kemas terbesar kelima di dunia pada tahun 2018 dengan total TEUs yang ditangani itu sebanyak 21,8 juta. Port of Nansha merupakan pelabuhan terkemuka terbesar di Pelabuhan Guangzhou untuk mengembangkan pengiriman peti kemas. Adapun lokasi Port of Nansha itu terletak di Pulau Longsue di kota Guangzhou Selatan. Ini merupakan satu-satunya terminal peti kemas laut di wilayah barat Pearl River Delta atau PRD. Selanjutnya itu perkembangan Guangzhou Port dalam tahunnya. Dapat dilihat pada chart yaitu 5 tahun belakang total total TEUs yang mereka tangani itu selalu meningkat setiap tahunnya, merupakan perkembangan positif pada pelabuhan Guangzhou. Menjadikan Port of Nansha salah satu pelabuhan yang berkembang secara pesat. Selanjutnya, kargo yang ditangani oleh Port of Nansha. Kargo yang ditangani berupa kontainer. Sebagai top 5 terminal peti kemas terbesar di dunia, menjadikan Port of Nansha salah satu terminal tersibuk di dunia. Kontainer yang mereka tangani pun dalam berbagai ukuran. Ukuran muatan dalam pembongkaran atau pemuatan kapal peti kemas dinyatakan dalam TEU atau 20 foot equivalent unit. Oleh karena itu, ukuran standar peti kemas dimulai dari 20 feet, maka satu peti kemas 20 feet dinyatakan sebagai 1 TEU. Dan peti kemas 40 feet dinyatakan sebagai 2 TEU atau sering juga dikatakan sebagai FEU atau 40 foot equivalent unit. Dapat dilihat pada gambar di bawah, merupakan ukuran mulai dari ukuran kontainer dari yang terkecil hingga terbesar. Oke, selanjutnya yaitu spesifikasi Port of Nansha. Yang pertama itu ada berth. Terminal Nansha sendiri mengoperasikan lebih dari 15 berth dengan berat 1.500 ton. Lalu yang kedua, mereka memiliki quay atau dermaga dengan total panjang dermaga yaitu 5.728 meter. Lalu yang ketiga yaitu crane. Terminal Nansha menggunakan lebih dari 60 crane. Lalu ada channel size, kedalaman air saluran itu minus 17 meter dengan lebar dasar 243 meter. Dengan lebar channel berikut dapat mengakomodasikan mega vessel seperti CMS, CGMs, Brand Franklin. TEUs yang mereka tangani dalam setiap tahunnya dapat melebihi 20 juta TEU. Nah, ini merupakan gambar dari mega vessel yang pernah memasuki Port Nansha, yaitu berupa CMA, CGM, dan Franklin. Oke, selanjutnya yaitu layout terminal. Dapat dilihat pada gambar itu yang warna biru tua merupakan pelabuhan logistik utamanya. Nah, itu merupakan tempat Port of Nansha, inti dari Port of Nansha sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syafira. Port of Nansha merupakan pelabuhan terbesar yang menerapkan smart port, environmentally friendly, dan juga automated terminal. Next. Untuk menjadi smart port, Port of Nansha memerlukan sistem komunikasi untuk mendukung latensi rendah, tingginya bandwidth, dan layanan komunikasi kendala tinggi untuk menangani data kontrol dan data video multisaluran dari peralatan di port. Dan juga dengan warisan komunikasi berbasis serat optik dan Wi-Fi, penyebaran jaringan, operasi dan pelayanan mahal, dan kinerja jaringan untuk itu penanganan data seringkali kurang optimal. Kemudian Pelabuhan Guangzhou, Unicom Guangzhou, Institut Penelitian Inovasi Jaringan dan Komunikasi Guangzhou Hyundai dan juga Huawei bekerja sama untuk menerapkan jaringan 5G di Port of Nansha. Nah, jaringan 5G ini juga digunakan sebagai port alerts, auxiliary navigation, intelligent cargo handling, dan juga digunakan di berbagai sektor di Port of Nansha. Next.
Untuk menjadi smart port ada beberapa fase. Yang pertama itu harus menerapkan Internet of Things dan juga Big Data, Analysis and Artificial Intelligence, dan juga environmentally friendly, dan automatic terminal. Setelah melakukan fase-fase ini, kemudian port bisa dikatakan sebagai smart port. Dan Port of Nansha sudah menjalankan fase-fase tersebut sehingga bisa disebut sebagai smart port. Next. Untuk material handling yang digunakan oleh Port of Nansha itu ada Automated Quayside Bridge. Automatic Quayside Bridge bekerja sejak kapal berlabuh, menangani grasping, loading, dan unloading kargo. Dan juga ada Intelligent Guided Vehicle, yaitu berfungsi untuk meneruskan kargo dari Automatic Quayside Bridge yang kemudian diteruskan ke lokasi selanjutnya secara otomatis tanpa adanya pengemudi. Next. Selain itu juga ada rail mounted gantry yang digunakan di area pelabuhan. Itu ada 6 rail mounted gantry dan di area lapangan peti kemas terdapat 5 direct rail mounted gantry. Dan selain itu juga Port of Nansha untuk mendukung smart port meningkatkan kapasitas TEU sebanyak 15.500 TEU sehingga dapat melayani sebanyak 560.000 TEU throughput tahunannya. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh Hilmi Aziz. Selanjutnya yaitu dampak penerapan teknologi smart port. Next. Yang pertama dari segi ekonomi yaitu peningkatan kapasitas. Pelabuhan Guangzhou telah mengalami pertumbuhan yang stabil dalam kapasitas produksi keluaran peti kemas. Pada tahun 2018, seluruh produksi keluaran peti kemas mencapai 21,92 juta, naik sebesar 7,6% tahun ke tahun. Pada bulan Januari, pengeluaran peti kemas lebih dari 8 juta TEU, naik sebesar 6,8% tiap tahun. Sementara itu, produksi keluaran peti kemas pelabuhan Guangzhou mencapai 10,16 juta TEU, naik 9,7% tiap tahun. Next. Kemudian dari segi industri yaitu peningkatan permintaan dan daya saing. Dengan meningkatnya kapasitas produksi keluaran peti kemas di Pelabuhan Guangzhou serta kondisi ekonomi dan perdagangan Cina yang terus tumbuh, permintaan transportasi peti kemas di sebagian besar pelabuhan Tiongkok akan mempertahankan pertumbuhannya yang sehat, khususnya pada pelabuhan Guangzhou dan Shanghai. Dengan begitu, kondisi daya saing antar pelabuhan di China akan meningkat sering terus berkembangnya transformasi digitalisasi pelabuhan. Next. Selanjutnya dari segi lingkungan, yaitu keselamatan pekerja dan penurunan emisi. Dengan dibangunnya teknologi automated port atau smart port ini akan mempengaruhi penurunan jumlah tenaga manusia yang terlibat secara drastis. Dengan berkurangnya tenaga manusia yang terlibat secara langsung, maka tingkat keamanan dan kesehatan para pekerja dalam proses operasi pelabuhan akan meningkat, khususnya dalam penggunaan teknologi Intelligent Guided Vehicle, di mana dalam prosesnya dilakukan tanpa awak. Dan Intelligent Guided Vehicle ini akan ditenagai oleh baterai lithium untuk mencapai emisi nol dan menjadikan terminal pelabuhan Nansha memenuhi standar Green Port. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.